Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadanti. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Kampus B Bekasi. Di sini saya akan mempresentasikan perencanaan lokasi pabrik. Organisasi atau perusahaan secara terus-menerus membangun berbagai fasilitas baru dan memperluas yang sudah ada. Kegiatan-kegiatan ini melibatkan sejumlah investasi dalam konstruksi dan peralatan atau mesin dengan biaya yang sangat besar. Walaupun penentuan lokasi organisasi yang tepat tidak selalu sangat penting, tetapi bagaimanapun juga penempatan fasilitas-fasilitas yang baik akan membantu organisasi untuk meminimaliskan biaya-biaya. Tujuan perencanaan lokasi. Tujuan perencanaan lokasi salah satunya adalah untuk menentukan lokasi suatu perusahaan atau tempat usaha sebaik mungkin agar dapat beroperasi atau menjalankan proses produksi dengan lancar. Biaya operasi yang rendah, kemampuan bersaing perusahaan, dan memungkinkan perluasan di masa yang akan datang. Bahkan di era globalisasi ini, perencanaan lokasi dapat menjadikan suatu permasalahan yang kompleks karena terdapat berbagai alternatif lokasi yang harus dipertimbangkan dengan melihat pada batas-batas negara. Perencanaan lokasi suatu usaha atau perusahaan di era globalisasi ini memang mulai merambah lintas batas negara. Menurut Mitra Bestari 2004 banding 51, globalisasi berdampak pada perencanaan lokasi dalam hal yang pertama adalah teknologi transportasi dan komunikasi. Dengan berkembangnya teknologi transportasi dan komunikasi menghilangkan hambatan ruang dan waktu antar negara, seperti teknologi voice telecommunication, electronic mail, fax, teleconference. Internet memudahkan hubungan lokasi satu dengan lainnya tanpa dibatasi oleh jarak dan waktu. Kondisi ini menyebabkan perusahaan lebih mudah untuk melayani pasar yang lebih luas, dapat menambah komunikasi dan kerjasama yang lebih baik. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk meletakkan cabangnya pada lokasi yang mendekati konsumen. Komunikasi dengan pusat dapat dilakukan dengan mudah dan lancar dan dengan bantuan teknologi komunikasi yang telah berkembang dengan pesat. Yang kedua, biaya transportasi. Berbagai pertimbangan biaya yang menyangkut transportasi selalu berhubungan dengan usaha-usaha untuk mempercepat penyerahan jasa kepada para pelanggan. Selain itu, biaya transportasi yang rendah dapat mendukung distribusi peralatan, misalnya distribusi tempat tidur, di rumah sakit, obat-obat, dan lain-lain. Yang ketiga adalah kualitas hidup. Dipengaruhi oleh tersedianya sekolah yang baik, tingkat keamanan yang berpengaruh terhadap kelangsungan operasi perusahaan. Sebagai contoh, banyak perusahaan asing di Indonesia yang mendirikan fasilitas sekolah dan perumahan bagi karyawannya, khususnya yang berasal dari negaranya. Hal ini bertujuan agar para karyawannya dapat bekerja dengan tenang seolah mereka bekerja di negaranya sendiri. Dan yang keempat, yang terakhir, kuota impor dan hambatan perdagangan menjadi menurun. Beberapa negara sering memberikan kebijakan untuk membatasi impor untuk produk-produk tertentu yang sering disebut kuota. Guna mengantisipasi kuota impor tersebut, banyak perusahaan memikirkan untuk meletakkan lokasi usahanya di negara pengimpor agar tidak perlu memenuhi batasan kuota impor. Sebagai contoh, perusahaan otomotif Ford dari Amerika Serikat mendirikan pabrik otomotifnya di Jepang dengan bekerjasama dengan perusahaan otomotif Jepang Mazda. Hal tersebut bertujuan agar perusahaan Ford dapat ikut bermain dalam produk otomotif dengan cc kecil 1500 cc. Selanjutnya, faktor-faktor pengaruh dalam pemilihan lokasi. Yang pertama, lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat, kesediaan masyarakatnya suatu daerah menerima segala konsekuensinya, baik konsekuensi positif maupun negatif. Didirikannya suatu pabrik di suatu daerah tersebut merupakan suatu syarat terpenting. Perusahaan perlu memperhatikan nilai-nilai lingkungan dan ekologi di mana perusahaan akan berlokasi, karena pabrik-pabrik yang sering memproduksi limbah dalam bentuk air, udara, atau limbah zat padat yang telah tercemar dan sering menimbulkan suara bising.
Yang kedua, kedekatan dengan pasar. Dekat dengan pasar akan membuat perusahaan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada para pelanggan dan sering mengurangi biaya distribusi. Yang ketiga, tenaga kerja. Keadaan tenaga kerja merupakan salah satu faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam mengambil keputusan mengenai suatu lokasi usaha, terutama bagi perusahaan manufaktur dan perusahaan jasa di mana konsumennya banyak dan tersebar dalam area yang luas. Yang keempat, kedekatan dengan bahan mentah dan supplier. Apabila bahan mentah berat dan susut cukup besar dalam proses produksi, maka perusahaan lebih baik berlokasi dekat dengan bahan mentah. Begitu juga bila bahan mentah lekas rusak, maka lebih baik dekat dengan barang mentah. Dan para penyedia supplier memungkinkan suatu perusahaan mendapatkan pelayanan supplier yang lebih baik dan menghemat biaya pengadaan bahan. Yang kelima, fasilitas dan biaya transportasi. Tersedianya fasilitas transportasi baik lewat darat, udara, dan air akan melancarkan pengadaan faktor-faktor produksi dan penyaluran produk perusahaan. Dalam pentingnya pertimbangan biaya transportasi tergantung sumbangannya terhadap total biaya. Yang keenam, yang terakhir, sumber daya alam lainnya. Hal yang perlu diperhatikan adalah sumber daya alam yang murah dan mencukupi. Selanjutnya, metode-metode alternatif lokasi. Yang pertama, metode pemeringkat faktor kualitatif. Metode pemeringkat faktor adalah sebuah metode penentuan lokasi yang mementingkan adanya objektivitas dalam berusaha mengenali biaya-biaya yang sulit untuk dievaluasi ke 6 tahapannya. Yang pertama, mengembangkan daftar-daftar faktor terkait, menetapkan bobot setiap faktor, mengembangkan suatu skala untuk setiap faktor, meminta manajer menentukan skor untuk setiap faktor, mengalihkan faktor tersebut dengan bobot setiap faktor dan menentukan jumlah total. Dan yang terakhir, membuat rekomendasi yang didasarkan pada skor laba maksimal. Yang kedua, analisis titik impas lokasi. Analisis titik impas lokasi adalah penggunaan analisis biaya volume produksi untuk membuat suatu perbandingan ekonomis di antara alternatif lokasi yang ada. Ketiga tahapannya adalah yang pertama, tentukan biaya tetap dan variabel untuk tiap lokasi. Yang kedua, pot biaya untuk setiap lokasi. Yang ketiga, pilih lokasi yang biayanya totalnya lebih rendah. Yang ketiga, metode pusat gravitasi. Metode pusat gravitasi merupakan teknik matematis yang digunakan untuk menemukan lokasi pusat distribusi yang akan meminimalkan biaya distribusi. Metode ini memperhitungkan jarak lokasi pasar, jumlah barang yang akan dikirim ke pasar tersebut, dan biaya pengiriman untuk menemukan lokasi terbaik untuk sebuah pusat distribusi. Yang keempat, model transportasi. Tujuan model transportasi adalah menetapkan pola pengiriman terbaik dari beberapa titik pemasok atau sumber ke beberapa titik permintaan atau tujuan sedemikian rupa sehingga meminimalkan biaya produksi dan transportasi total. Setiap perusahaan dengan suatu jaringan titik pasokan dan permintaan menghadapi permasalahan yang sama. Yang terakhir adalah tahap-tahap dalam pemilihan lokasi. Yang pertama, melihat kemungkinan daerah-daerah mana yang dapat ditentukan sebagai daerah-daerah alternatif. Yang kedua, melihat pengalaman orang lain atau pengalaman kita sendiri dalam menentukan lokasi pabrik. Yang ketiga, mempertimbangkan dan menilai masyarakat-masyarakat dari daerah-daerah yang pada tahap kedua telah dipilih oleh lokasi pabrik karena dianggap paling menguntungkan. Oke, cukup sekian presentasi dari saya, penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.